Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata. Perhatikan gambar berikut ini, tergolong ke dalam jenis apakah hewan pada gambar berikut? Apa perbedaan dan persamaan ciri yang dimiliki hewan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian hewan vertebrata. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hewan vertebrata. Dan yang ketiga, menjelaskan klasifikasi hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda atau korda dorsalis. Ciri-ciri umum hewan vertebrata yang pertama memiliki tulang belakang, yang kedua memiliki endoskeleton, yang ketiga memiliki kranium, yang keempat terdapat otot untuk bergerak, yang kelima seluruh sistem organnya sudah sangat lengkap. Golongan yang pertama, Pisces. Pisces merupakan kelompok vertebrata yang hidup di perairan dengan menggunakan sirip untuk bergerak dan memiliki jumlah spesies yang beraneka ragam. Peranan Pisces menjaga keseimbangan ekosistem, sumber protein, dan sebagai ikan hias. Kelompok Pisces terbagi menjadi yang pertama, Agnatha atau ikan yang tidak memiliki rahang. Contohnya lamprey sp. Yang kedua, Chondrichthyes atau ikan yang bertulang rawan, Chondrosit. Contohnya Squalus sp. Yang ketiga, Osteichthyes, yakni ikan yang bertulang sejati atau osteosit. Contohnya ikan pada umumnya. Golongan berikutnya adalah amfibi. Amfibia berasal dari bahasa Yunani, yaitu amfi yang berarti kedua dan bios yang berarti hidup. Peranan amfibi yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua sumber protein, dan yang ketiga jenis dari kodok Bupomarinus, racunnya bisa dibuat untuk menguatkan denyut jantung. Amfibi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Urodela, yakni amfibi yang pembagian tubuhnya sama besar, contohnya Ranodon sp. Yang kedua, Apoda. Apoda merupakan amfibi yang tidak berkaki atau podos, contohnya Ichthyopis glutinosus atau salamander cacing. Yang ketiga, Anura, merupakan amfibi yang tidak berekor, contohnya Rana pipiens. Selanjutnya, Reptilia. Reptilia berasal dari bahasa Latin, yaitu repto yang berarti melata. Peranan hewan reptil yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua pembasmi hama alami seperti ular yang memakan katak, kulitnya bernilai ekonomi, dan beberapa daerah atau negara mengkonsumsi daging beberapa jenis reptilian. Reptilia terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, Rhynchocephalia, yaitu reptil primitif, contohnya Sphenodon punctatus. Yang kedua, Clelonia, yakni reptil bertubuh pendek dan lebar, dilindungi plastron. Contohnya Chelonia midas atau penyu. Golongan ketiga, Crocodilia, yakni reptil berkulit tebal, contohnya Crocodylus sp. Golongan yang berikutnya, Squamata, yakni reptil bersisik, contohnya Lacerta agilis. Selanjutnya, Apes.
Kelas Apes merupakan anggota vertebrata yang memiliki ciri khas, yaitu tubuh ditutupi oleh bulu yang berasal dari epidermis. Peranan Apes yakni menjaga keseimbangan ekosistem, sumber protein, bulu sebagai bahan industri, dan bahan obat herbal, misalnya sarang burung walet. Terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, Columbiformes, yakni bangsa burung merpati. Contohnya Columba lipia. Selanjutnya, golongannya Psittaciformes, yakni bangsa burung berbicara atau bersuara indah. Contoh Ararauna. Yang selanjutnya Casuariiformes, yakni bangsa burung berjalan. Contohnya Casuarius galeatus. Yang keempat Galliformes atau Rosaurus, yakni bangsa ayam-ayaman. Contoh Gallus gallus. Selanjutnya mamalia. Mamalia berasal dari bahasa Latin yaitu mamae yang berarti susu. Peranan mamalia yakni sebagai bahan baku industri kain dari benang wol, bahan dasar kulit, pangan dari daging maupun susu, alat transportasi, wahana wisata, dan edukasi. Terbagi menjadi banyak golongan. Yang pertama Marsupialia. Contohnya kanguru atau Dendrolagus sp. Yang kedua Insectivora, contohnya Scalopus sp. Yang ketiga Dermoptera, contohnya Gacopithecus sp. Yang keempat Lagomorpha, contohnya kelinci atau Oryctologus sp. Yang kelima Cetacea, contohnya Phalenoptera musculus atau paus biru. Selanjutnya yang keenam Perissodactyla, contohnya kuda atau Equus perus. Berikutnya Rodentia, contohnya Cricetus griseus. Yang selanjutnya karnivora, contohnya Panthera leo. Selanjutnya Chiroptera, contohnya Pteropus sp. atau kelelawar kalong. Berikutnya Proboscidea, contohnya Aelevas maximus. Berikutnya Artiodactyla, contohnya Bostaurus. Yang terakhir primata, contohnya gorila-gorila. Untuk tabel perbedaan ciri hewan vertebrata bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Oke, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.